Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 29 April 2026, gereja memperingati Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 12, ayat 44 sampai 50. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku, ia tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sabda Tuhan dalam perikop hari ini perlu kita pahami dengan baik. Sebab ada banyak orang mengartikan secara sangat dangkal bahwa jika seseorang yang bukan Kristiani menolak Yesus, langsung kita hakimi sebagai orang yang menolak keselamatan. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Di tengah masyarakat yang plural, baik pemikiran maupun aliran dan agama, tidak mudah rasanya bagi orang yang tidak mengenal Yesus untuk menerimanya begitu saja. Misalnya seseorang yang terlahir atau dibesarkan dalam keluarga dan masyarakat Muslim, pasti tidak akan begitu saja menerima pewartaan tentang Yesus. Dan tentu itu sangat wajar. Tidak bisa disebut sebagai kesalahan apalagi dosa. Karena itulah Injil pada hari ini pertama-tama ditujukan kepada kita, para murid Yesus, agar semakin mengimani Yesus sebagai Dia yang datang dari Allah. Sehingga berangkat dari iman yang semakin mendalam itu, kita mewartakannya baik dalam kata maupun dalam tindakan. Kita yang telah menerima dan percaya kepada Yesus, artinya kita hidup di dalam terang itu. Sebab Yesus datang sebagai terang yang menghalau kegelapan. Yesus katakan tadi, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, persoalan seringkali terletak pada materi pewartaan kita. Pewartaan iman akan Yesus yang dikemas dalam fanatisme yang sempit justru akan mencederai pewartaan itu sendiri. Orang bukannya semakin mengenal Yesus, melainkan malah semakin antipati, semakin membenci, semakin menjaga jarak dengan kita, semakin tidak ingin mengenal Yesus secara baik. Kita perlu mengingat saudari-saudara momen Pentakosta.
Ketika Roh Kudus turun atas para rasul, semua orang yang ada di situ mengerti tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan Tuhan. Jadi, yang pertama-tama perlu kita wartakan dalam kata-kata dan perbuatan adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita, yang kita yakini memuncak atau berpuncak dalam diri Yesus. Selain itu, kita mengundang semakin banyak orang untuk menghidupi prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran Allah yang secara gamblang ada dalam setiap sabda Kristus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus datang sebagai terang, dan barang siapa percaya kepadanya, dia hidup di dalam terang, dia meninggalkan kegelapan. Kesaksian hidup kita akan menunjukkan itu. Sebagai gambaran untuk kita lebih mudah memahami, saudara-saudari, misalnya, kalau di rumah kita mengubah tata letak perabot dalam rumah kita, entah itu lemari, entah itu sofa, entah itu tempat tidur atau bed, segera kita akan melihat bahwa di balik lemari, di balik sofa, di balik atau di bawah tempat tidur akan ada lapisan debu, entah sedikit atau justru tebal. Meskipun kita secara rutin membersihkannya, kadang ada sudut-sudut tersembunyi yang tidak terjangkau. Kelak, jika kita kembali menata ulang tata letak, itu hal yang sama akan kita jumpai. Bentuk perabot tertentu memang memungkinkan adanya sudut-sudut tersembunyi yang tidak terjangkau. Meskipun dari luar semuanya nampak bersih. Saudari dan saudara, meskipun kita sudah memilih, kita sudah mengimani Yesus sebagai terang hidup kita, masih ada bagian-bagian dari kita atau dari diri kita yang tetap kita sembunyikan di dalam gelap. Akan ada saat-saat yang menyakitkan ketika kita diajak untuk membuat sebuah pilihan perubahan yang tidak mudah. Pewartaan kabar gembira yang sudah menarik banyak orang mengajak kita untuk selalu masuk dan membersihkan bagian-bagian gelap dari diri kita yang kita sadari, yang kita temukan, yang kadang-kadang justru tidak ingin kita sentuh. Wilayah pewartaan sabda Allah, saudara-saudari, untuk tempat-tempat gelap dalam diri kita mungkin justru lebih menakutkan. Karena itu, saudari-saudara, firman Tuhan hari ini sungguh mengajak kita untuk melihat praktek hidup beriman kita. Memandang kesaksian hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup di dalam terang itu? Benar-benar kita tinggalkan dalam kegelapan itu? Ataukah ada debu, ada kotoran, ada sampah yang seringkali tersembunyi di balik segala sesuatu yang kelihatan teratur, di balik segala sesuatu yang kelihatan bersih. Kesaksian hidup kita akan menarik banyak orang tanpa harus fanatik, tanpa harus menempuh cara-cara ekstrim mewartakan iman. Memang saudari-saudara, kalau kita perhatikan di media-media sosial yang berkembang begitu pesat, yang namanya apologetika tentang iman Kristiani luar biasa, disampaikan secara fanatis, tentu pada sisi tertentu itu tidak salah. Namun saudari-saudara, pewartaan yang membabi buta seringkali justru tidak menarik banyak orang. Justru dia semakin membuat jarak. Atau paling ekstrim, semakin kita dibenci karena cara kita mewartakan Injil secara membabi buta. Karena itu saudara-saudari, yang paling bagus pewartaan adalah kesaksian hidup yang baik berdasarkan nilai-nilai iman Kristiani yang kita hayati. Hidup kita dalam terang Kristus.
itulah yang menarik banyak orang. Bahkan hanya melalui tindakan-tindakan kita, orang melihat agama yang kita hayati. Dan itu adalah pewartaan yang bisa dikatakan pewartaan yang diam tetapi jauh lebih efektif. Selamat memberikan kesaksian hidup yang baik dalam kata dan tindakan, dalam karya dan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang ke tengah dunia sebagai terang yang menyinari hidup kami, sehingga segala macam kegelapan dienyahkan. Terangilah sisi-sisi gelap kami yang ingin terus kami sembunyikan, dan bebaskanlah kami. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.